Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Baik jemaat yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita sama-sama pada pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena keadilannya. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan di atas bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Mari kita bangkit berdiri semua. Betapa mulianya, Amin. nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur dan bersukacita karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu melindungi, menyertai dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang sehat Tuhan, yaitu karena kasih kemurahan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan, yang saat ini tidak bisa hadir Tuhan. Kiranya biarlah mereka boleh mengikuti dari rumah ibadah secara online Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan awali ibadah pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau sendiri yang ambil pimpinan ibadah kami saat ini Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan, baik memimpin pujian, bermain musik, terlebih hamba-Mu yang Kau siapkan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Demikian juga setiap kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang mengikuti dari rumah Tuhan, kami juga butuh urapan yang sama daripada Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam aleihim. Ada sukacita saudara? Puji Tuhan, karena kita percaya kita saat ini diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh hadir tempat ini. Mari kita berikan pujian terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi kan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Kita percaya hanya Tuhanlah yang membuat diri kita selalu sukacita, karena penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sebab Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Kita bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik, Allah yang selalu mengasihi kita, Allah yang selalu memelihara dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh menjadi terang dalam kehidupan kita. Mari saya undang bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan
Terima kasih Tuhan. Kami tenang sebab Engkaulah Allah kami Tuhan. Allah yang senantiasa memimpin, menyertai Tuhan setiap langkah kehidupan kami. Amin. Pagi hari ini Bapa, kalau pujian sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, biar kiranya pujian ini boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Bapa, kalau sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar kiranya Tuhan firman-Mu yang disampaikan, boleh kami mengerti Tuhan. Terlebih Bapa, iman kami boleh semakin bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, yang semakin hari kami merasa semakin sulit, tapi kami Tuhan, kami percaya, kami aminkan pujian ini bahwa kami tenang sebab Engkau Allah kami, Allah yang senantiasa memimpin langkah kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu nih Tuhan. Dan penuh ucapan syukur Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini kita bersama memperhatikan setelah sudah selama setengah tahun ya, kita tidak pakai PowerPoint, saya cobakan ini supaya kita bisa kembali mengingat apa yang pernah kita pelajari yang lama, dan bersyukur kalau pada pagi hari ini betul-betul memenuhkan idealnya standar dari protokol kesehatan jumlahnya ini. Biar kiranya dapat terbagi dengan baik sehingga kesemuanya mendatangkan satu keadaan yang dipenuhkan dengan keleluasaan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan tema ini, yaitu mengejar kesabaran dan pengampunan dalam hidup. Ini penting sekali untuk bisa memasukkan nasihat-nasihat, dan untuk bisa menerima nasihat-nasihat itu perlu kesabaran dan juga pengampunan. Karena biasa dalam nasihat-nasihat arahan itu banyak kali ada terjadi satu ketidakmengertian yang perlu untuk diulang-ulangkan. Dan pada pengulangan-pengulangan itulah kadang-kadang ada semacam kejenuhan mendengarkan, sehingga mentalitas yang ada pada para jemaat Tuhan masing-masing itu akan tergoda dan juga sebetulnya akan tertantang untuk bisa mengerti. Maka masuk di dalam kesabaran dan pengampunan itu semua dapat dilakukan dengan baik. Mari kita akan membaca bersama dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Tentunya kita berdiri dan kita bersama-sama melafalkannya. Kalau baca itu jangan cepat-cepat ya, terlebih pada yang berkhotbah. Jangan cepat sekali, nikmati pembacaan itu seperti ini contohnya ya. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Kalau bacanya begini kan enak, saudara ya. Maka itu untuk yang berkhotbah dalam membacakannya itu perlu untuk bisa intonasinya itu seperti itu, sehingga bisa berangkatnya bisa sama-sama, tekanannya juga demikian rupa, sehingga kita betul-betul bisa punya kesempatan untuk meresapinya. Sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun
mereka yang terlibat mendengarkan ibadah, mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan periksa bersama apa yang menjadi bagian yang perlu kita ketahui. Pertama, kata sabar dalam bahasa Yunani adalah makrotumos. Makro berarti panjang, juga kadang diartikan besar, ya, secara mengglobal. Dan tumos itu kita bisa mengambilnya dari apa yang dipakai untuk termometer itu, panasnya itu. Berarti panas secara harfiah berarti memakan waktu yang lama untuk bisa panas. Memakan waktu yang lama untuk bisa panas. Jadi sabar itu enggak cepat panas, saudara ya. Tapi butuh waktu yang lama apabila itu memang dikehendaki. Nah, panasnya lama, prosesnya lama, enggak gampang panas. Dan ini memberikan satu kesempatan secara psikologis dan secara spiritualitas kita untuk bisa kemudian menangkap apa-apa yang ada yang merupakan informasi itu dan keadaan faktual yang dilihatnya itu, kemudian bisa ada waktu untuk berpikir yang sedemikian rupa. Bisa berpikir panjang itu hanya orang yang sabar. Yang tidak sabar nggak bisa, sulit, saudara ya. Maka itu perlu kita tahu tentang sabar, yaitu makrotumosnya. Saudara, lama tidak cepat panas. Mengampuni dalam bahasa Yunania ialah apiemi, artinya menyuruh pergi, membiarkan pergi, melepaskan, menghapuskan, meninggalkan. Khusus untuk kata-kata melepaskan, jangan ditempatkan pada jajaran kalimat yang salah. Melepaskan pengampunan dosa. Seringkali kan pengkhotbah demikian, itu salah. Melepaskan pengampunan itu berarti pengampunannya tidak ada, hilang. Tapi memberi pengampunan, itu yang betul. Jangan merusak tata bahasa. Meskipun tidak ada yang mengkontrol bahasa kita. Yusbadudu sudah nggak ada, tapi kita perlu untuk tetap terkontrol di dalamnya, ya, membiarkan pergi, melepaskan, menghapuskan, meninggalkan, itu adalah mengampuni. Jadi melepaskan persoalan itu, menyuruh pergi, tidak dipikirkan lagi, kemudian membiarkan, melepaskan, dilepaskan, berarti jangan dipegang, jangan dipertahankan. Itu kata-kata melepaskan, menghapuskan, dan meninggalkan. Jadi perlu kita melihat dan mengerti akan nilai-nilai arti dan maksud dari bahasa itu sendiri. Kita ini orang Indonesia, jangan kita kemudian tidak tahu apa yang tengah kita bicarakan dan kita sedang memakai apa. Karena kata-kata bahasa itu adalah merupakan satu alat untuk dapat menyampaikan kehendak, untuk bisa menyampaikan sesuatu hal-hal yang perlu diinformasikan dan cepat dapat ditangkap. Kata ini dalam Alkitab ditulis 143 kali, saya tidak ngitung, tetapi ada ahli yang ngitung, seperti ini saudara ya. Artinya berarti itu urgensinya, kepentingannya yang sangat mendesak untuk bisa mengampuni, dan pentingnya pengampunan itu sangat tinggi. Di dalam tingkat kehidupan kita bermasyarakat, mengampuni itu sangat dipentingkan. Sebab kalau tidak, itu tensinya tinggi terus ya seperti zaman kita sekarang ini. Semua saling menghujat, semua saling memberitakan sesuatu, ada yang disebut hoax dan lain sebagainya. Itu nanti akan dapat dinetralisir dengan adanya pengampunan. Sabar dan pengampunan itu satu paket yang tidak harus ada dalam kehidupan kita. Kata Yohanes Pembaptis dalam menyambut kemunculan Yesus dalam penggalan kalimat dalam firman ini, saya cuplik dalam Yohanes 1:29 ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Ini termasuk dari pengertian tentang mengampuni, menghapus. Tadi ada menghapus, ada melepaskan, ada yang mengusir keluar atau membuang keluar dan lain sebagainya tadi. Nah, saudara sekalian, karena itu perlu kita tahu memakai bahasa dengan tepat, memakai bahasa dengan sebuah pengertian yang dapat dikenali, diketahui. Ya. Doa Tuhan Yesus kita lihat dalam Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini memberikan sebuah medan di dalam kesempatan atau kans atau kemungkinan untuk sejuk seperti itu. Ingat waktu Tuhan Yesus beliau menyampaikan ini adalah tatkala berada di tiang salib. Dan kondisi dari masyarakat pada waktu itu mereka tidak mengerti. Maka Tuhan Yesus beliau mengatakan, ampunilah mereka apa yang mereka perbuat. Saudara ya, ini sebetulnya adalah untuk peredaman dalam menyejukkan itu lebih jauh. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tatkala masih belum bertobat, tatkala masih belum mengenal Kristus, maka Tuhan di dalam Kristus sudah memberikan kelapangan pengampunan yang luar biasa. Kita perlu tahu sejarahnya ini, saudara ya, supaya jemaat Tuhan itu kalau berbakti ngerti diperjuangkan begitu rupa jauh sebelumnya. Saudara, menghayati sebuah perjalanan kita sampai kepada kita mengenal Kristus itu penting. Sebab perjalanan yang ada itu banyak penghalang. Emosi kita, kuasa kegelapan, persoalan, kita hidup di tengah-tengah umat manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup kita untuk bersosialisasi dengan yang lain, kemungkinan benturan-benturan itu banyak. Karena itu perlu kita masuk di dalam pengampunan. Di situ ditunjukkan pada Roma pasal 58, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih itu modal pokok yang digulirkan Tuhan dalam situasi apapun untuk memperoleh satu kenyataan dari pengampunan itu bergulir. Jadi saudara, perlu kita bisa menghayatinya dengan seksama. Kita perhatikan apa yang sudah saya sampaikan ini, untuk kemudian kita perhatikan pula ciri masyarakat modern sekarang ini adalah ingin serba cepat. Karena itu mesti diimbangi dengan konteks pengampunan dan kesabaran ini. Kesabaran itu sifatnya kelihatannya seperti slow, ya, begitu kalem. Pengampunan ini harus dilakukan begitu cepatnya persoalan sampai dimanapun juga, didukung dengan berbagai perlengkapan, peralatan untuk informasi, maka apa yang terjadi di Jakarta akan cepat juga sampai di pelosok. Dan kemudian manusia yang menangkapnya itu akan cepat juga untuk kemudian merespon dari berbagainya. Karena serba cepat dan percepatan yang ada itu sangat dipicu dengan adanya teknologi modern. Sejak kecil kita mulai diajar, generasi sekarang ini mulai diajar. Bukan lagi anak kecil itu diberi mainan suka bermain, tetapi dia lebih suka berpikir. Perhatikan, anak-anak zaman dulu waktu kecilnya dengan anak-anak zaman sekarang beda. Anak-anak zaman dulu lebih suka bermain. Anak-anak zaman dulu dikasih sepeda-sepedaan langsung dinaiki. Anak sekarang tidak. Dia belajar. Cucu saya tuh langsung, papanya enggak. Yang disuruh naik, dia yang kemudian pegang obeng. Dikasih tenda itu juga. Papa mamanya suruh masuk ke dalam tenda dan dia perhatikan. Berpikir. Jadi sudah bukan sekedar bermain, persentase berpikir dengan kognisinya. Kemudian bisa mengambil
apa pengertian pemanfaat lingkungannya ini, itu lebih besar persentasenya ketimbang dolanan zaman dulu. Ya, saudara pegang HP itu, anak-anak itu bukan sekedar untuk bermain, itu berpikir. Dan antara dua versi berpikir, negatif dan positif. Maka itu perlu. Di dalam situasi yang serba cepat ini, kita perlu juga untuk berburu, untuk mengantisipasinya. Layangan mengantarkan surat saja pun juga lomba cepat. Dan kemudian kita dalam hal makanan pun juga lomba cepat, cepat saji, dan lain sebagainya. Hal ini harus kita pikirkan bahwa ini adalah akibat kompetisi yang begitu ketat di dalam dunia kita, di dalam sektornya, apa keberadaannya. Makanan pun cepat layanannya. Karena itu lahirlah kalimat, tolong ya, tidak pakai lama-lama. Ya, saya waktu mendengar, kenapa tidak pakai lama? Cepat. Ya, ini yang dituntut, yang diminta sekarang ini. Nah, sekarang kita mau melihat realitasnya, kenyataan zaman now. Ini kita harus realistis. Artinya kita mesti mendengar betul. Kita tidak boleh kemudian tidak ngereken, ketinggalan. Kita harus tahu ini. Tuntutan zaman yang menekankan budaya jalan pintas. Bukan menekan budaya, tapi menekankan budaya jalan pintas. Ini sudah tidak bisa untuk kita kemudian ajak surut ke belakang seperti tempo dulu, santai-santai. Tidak bisa. Yang santai dia akan kebantai, saudara, dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini yang perlu kita ketahui, situasi yang merupakan sebuah realita zaman now, zaman sekarang ini. Saya saja pakai ngintip-ngintip bahasa anak muda sekarang ya, biarpun saya sudah tua. Model zaman now, cepat kaya, cepat kesampaian, cepat tiba di tujuan dan lain-lain. Pokoknya semuanya serba cepat yang dikehendaki. Terjebak kita ke dalam gerusa-gerusu. Inilah yang harus kita ketahui, realitas zaman sekarang ini. Semua serba cepat. Akhirnya tidak terkontrol dengan intelektualitas yang memadai, emosional dan spiritualitas yang memadai. Tidak ada. Saudara pernah saya sampaikan tentang amigdala. Amigdala itu tugasnya untuk masuk dan mengatur emosionalitas yang kita butuhkan sebagaimana adanya. Tapi baru terproses begitu sudah dibajak dengan emosionalitas yang tidak terkontrol. Sehingga belum berproses mempengaruhi seluruh keputusan kita, maka sudah terjadi ledakan-ledakan. Dan itulah yang kita ketahui sekarang. Ledakan-ledakan sosial, demo, dan lain sebagainya. Kalau sudah begitu nanti kemudian mulai dibahas, mulai dibantah, terlalu cepat. Sedangkan kita melihat bahwa para penegak hukum dia bekerja sebagaimana jalur yang dilewatinya. Ini belum memberikan pengumuman apa-apa, di belakang masyarakat tertentu, kelompok tertentu yang mungkin merasakan sesuatu keberadaan tertentu yang tidak mengenakan dan menyudutkan, cepat membuat statement, membuat pernyataan. Setelah itu baru kemudian fakta yang sebenarnya itu kemudian berjalan. Dan ketahuan semuanya, terjadi ralat di sana sini dan lebih berdengung ledakan-ledakan sosial itu. Seperti yang kita lihat sekarang. Karena itu perlu kita mengetahui apa realitasnya zaman sekarang ini. Maka itu penting sekali panggilan membangun kesabaran dan pengampunan. Ini sebuah keterpanggilan yang harus disadari. Dan gereja Tuhan mempunyai peluang besar. Karena didikan Tuhan dalam hal ini adalah didikan untuk menempa, membentuk kesabaran dan pengampunan. Karena Tuhan sudah melihat keberadaan masyarakat dunia ini bagaimana nanti kacaunya. Maka hanya dengan sabar dan pengampunan yang bisa melakukan tindakan menertibkan. Tetapi di mana letak kekuatan kuasa yang bisa untuk mengubah menjadi sabar dan mengampuni hanya ada di dalam Tuhan. Dalam hal inilah Kristus. Maka itu perlu ditegaskan apa yang menjadi
bagian di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 itu, saudara ya. Tindakan praktis untuk sabar itu adalah tuntutan untuk memberi kesempatan orang lain membangun kedamaian komunikasi. Sabar itu memberikan kesempatan. Tatkala kita berkomunikasi, baik secara pribadi, empat mata, ataupun komunikasi massal antar kelompok dan lain sebagainya, maka sabar itu memberi kesempatan untuk membangun komunikasi yang betul-betul membangun dalam kehidupan yang penuh dengan rasa persaudaraan. Masuknya di dalam kesabaran. Kalau yang satu kemudian berteriak-teriak seperti itu, yang satu penuh dengan kesejukan. Maka akhirnya meredalah karena tidak tertandingi keras lawan keras, akibatnya surutlah. Dan mereka turun pada kesadaran normal, baru dapat dibentuk dialog dan atau komunikasi yang pas betul. Dan itu baru dikatakan membutuhkan meja. Dan itu baru dikatakan dia ngerti tentang apa yang menjadi filosofi bangsa ini, yaitu Pancasila, permusyawaratan mufakat. Nah, saudara, sangat perlu, gereja Tuhan sangat diperlukan dalam hal ini. Tindakan praktis untuk pengampunan, merujuk pada doa Bapa kami, kita sudah ada. Apa yang kemudian dapat kita pelajari, yaitu mengampuni. Sebab ini kalau tidak kemudian dikepung ya, dengan satu sanksi, manusia tidak akan bisa melakukannya. Apa? Sanksi bagi yang tidak mengampuni adalah tidak diampuni. Itu berarti penyajian neraka untuk diri. Jangan kita hanya terjebak pada kata-kata tidak mengampuni, tidak diampuni, titik sudah. Tapi di belakang itu ada sebuah perhitungan yang sangat-sangat merugikan kita. Kalau kita tidak diampuni, neraka tersedia. Sebab neraka tersedia bagi orang-orang yang tidak diampuni dosanya. Kalau kita mau berpikir ke sana, kita juga akan berpikir tindakan kita itu. Dan kita akan bisa melihat bahwa kesabaran dari lawan kita itu adalah memberi kesempatan kita untuk mengatur ritme gelegak dari keberadaan emosionalitas kita. Dan itu berarti memberi kesempatan amigdala kita ini yang diciptakan Tuhan, ditempatkan di sana untuk mengatur porsinya. Masing-masing orang berbeda porsi. Tetapi kalau diatur sedemikian rupa, percayalah, Tuhan menempatkan itu adalah untuk kebahagiaan kita bersama, saudara. Puji Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jelas bukan? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang punya dunia, alam semesta, sorga, dan yang mempersiapkan keberadaan neraka, itu hanya Bapa di sorga yang punya. Karena itu jikalau kita bisa membangun apa yang menjadi standar keinginan Bapa di sorga, saling mengampuni, doa Bapa kami dalam kemasannya begitu rupa, maka kita semuanya akan tahu, kita bisa terhindar ini ayat ini, dan tuntunan doa Bapa kami itu pun juga telah memberikan satu jalan terang. Ampunilah mereka sebagaimana kami juga mengampuni mereka. Jadi ada satu paralelisme di situ yang perlu untuk kita ketahui. Karena mengampuni, maka dia diampuni. Puji Tuhan, saudara ya. Yang ketiga, apakah sabar itu? Sabar ini benda apa sih? Sabar ini seperti apa sih keadaannya? Ada guyonan mengatakan, sabar ini panganan opo sih? Saudara ya, sampai ada orang menamakan dirinya sabar. Mereka tahu sabar itu baik sebetulnya. Tidak ada orang memberikan nama anaknya itu tuyul atau kemudian bego, tidak ada. Tapi kalau sabar ada. Sebab sabar itu sangat ditanggapi semua suku yang ada dan yang mengerti sabar itu baik. Nah, saudara, sabar adalah sikap mentalitas iman dalam menahan emosi. Iman. Karena itu kualitas dari
spiritualitas kita, kerohanian kita, itu perlu untuk kita pertimbangkan pentingnya untuk membentuk iman dan kemudian mensikapi masuk ke dalam sabar. Iman apa? Roma 10:17, iman terhadap firman Tuhan. Dalam Roma 10:17 dituliskan dengan cukup jelas ya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sangat luar biasa, saudara ya. Ini yang perlu kita perhatikan cerminannya, mencerminkan kekokohan jiwa atau mental orang yang memilikinya. Jadi sabar itu akan mencerminkan kualitas jiwa dan mental orang yang memilikinya. Jadi orang yang gerusa-gerusu kemudian dia bisa mengerahkan massa banyak, kemudian dia punya kekuatan energik di dalam kehidupannya, potensi yang besar di dalam masyarakatnya, kemudian saling gebuk dan dia menang dalam laga itu bukan berarti seseorang yang mencerminkan jiwa yang bagus dan mental yang bagus. Justru sebetulnya rapuh jiwa dan mentalnya. Amin, saudara. Hendaklah kita semua mengerti hal itu. Semakin tinggi kesabaran yang dimiliki seseorang, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya Tuhan Yesus beliau selalu menyatakan untuk mengarahkan kepada kesabaran dan pengampunan. Sabar dan pengampunan. Karena itu akan berdampak pada kokohnya sikap pribadi seseorang dalam menanggapi seluruh persoalan dalam interaksi sosialnya, hubungan kemasyarakatannya. Saudara ya, saudara bisa pakai baju, orang lain senang, orang lain mengkritik. Saudara bisa pakai beli makanan yang enak, orang lain senang ikut-ikutan juga, tapi yang lain juga ada yang mengkritik. Banyak sekali hal itu. Pada zaman sekarang ini, kita perlu semakin waspada supaya kehidupan kita ini memiliki mental yang kuat dan sikap mengampuni yang begitu limpah. Sabar juga sering dikaitkan dengan tingkah laku positif yang ditonjolkan orang secara individual atau perseorangan. Tampilkan. Sabar dikaitkan dengan tingkah laku positif. Ini perlu untuk dikenal, untuk diketahui. Dan positif negatifnya sesuatu itu ukuran kita adalah standar Allah, berarti standar firman, bukan pada standar dunia, bukan standar sekedar budaya kita. Budaya kita itu selalu mengarah pada pro dan kontra. Maka itu Tuhan meluruskan, menyatukan itu. Kalau masih ada terjadi pro dan kontra di dalam mendapatkan sesuatu, di dalam memikirkan sesuatu, tidak akan pernah terjadi persatuan. Yesus datang mengampuni dosa, menjadikan ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana baru kemudian disatukan. Karena perilakunya yang positif itu standarnya adalah keberadaan mereka hidup di dalam melaksanakan firman Tuhan. Kesabaran, pengampunan dan mental itu satu paket. Tidak dapat dipisahkan. Kesabaran, pengampunan, mental saling terkait. Tidak dapat dipisahkan. Bisa menangkap, saudara? Ya. Speed saya agak cepat sedikit sebab mengejar waktu. Main PowerPoint, kalau saya terangkan satu itu secara panjang lebar, tidak cepat perkataannya, tidak bisa. Saudara mesti dipaksa dalam hal ini untuk berperhatian khusus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Karena itu perlu kita mengerti hal ini. 4, apakah mental itu kita diajarkan, dididik, mulai dari moral, mental, kalau tidak ngerti, percuma. Dan ini hanya merupakan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tidak ada satupun yang nyangkut. Jadi kita tahu, kalau kita tahu, kita mengerti,
kita kemudian bisa menganalisa, aku butuh apa tidak dalam situasiku dan kondisiku seperti ini. Maka ada sebuah keputusan yang cerdas di dalam kehidupan kita. Mental itu dari kata-kata Latin yaitu mens atau metis yang memiliki arti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Nama Sukmawati itu, Wati itu perempuan. Jadi itu adalah sebuah identitas. Sukmono itu mesti laki, saudara. Nah, Sukmono kemudian ternyata orangnya perempuan, tidak cocok karena beri nama itu juga harus hati-hati, saudara ya. Kita perlu kata sukma, jiwa, nyawa, roh itu pengertian mentalnya. Dengan demikian mental ialah hal-hal yang berkaitan dengan psiko atau psikis atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Mental itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang kaliber dikatakan misalnya, oh itu kalibernya mentalnya mental tempe, berarti dia tidak punya sikap yang jelas. Dia bisa dipermainkan oleh lingkungannya, padahal kita perlu untuk berlingkungan, kita perlu untuk bersahabat. Kita akhirnya akan jadi bola mainan, ditendang sana, ditendang sini. Karena itu perlu kita punya mental yang demikian, takut akan orang itu akan menjadi jerat. Ini mental yang diperbincangkan di dalam kitab Amsal itu. Takut pada seseorang, ya, tiap menghadapi orang itu takut dan lain sebagainya, itu jadi jerat. Itu sebabnya saya bisa merubah oleh karena kemurahan Tuhan, saya kemudian diberikan satu pengertian. Kalau berhadapan dengan orang, tidak perlu takut. Sebab apa yang saya anut di dalam filosofi saya, podo mangan segone, mati podo bosoke. Buat apa? Kita sama semua, kenapa kita mesti takut? Karena itu perlu kita di backup dengan Tuhan. Itulah sebabnya melihat mental kejiwaan itu berkaitan dengan masalah psikis dan menelurkan satu sikap dan perilaku kita. Sehingga kita pun juga dapat dibaca, saudara. Setiap perilaku dan ekspresi gerak-gerik individu merupakan dorongan dan cerminan kondisi atau suasana mentalnya di dalam ini. Saudara ya, karena itu mesti tegas kita dengan seseorang. Bisa kita tegas, bisa kita, kalau kita banyak mengerti kebenaran Tuhan dan kita masuk di dalam kebenaran Tuhan. Sebab nurani ini tidak menuduh kita. Nurani itu rekamannya jelas. Tidak bisa kita mau berbantah dengan nurani kita. Kita bisa berbantah dengan orang lain, bisa mengelak. Tetapi kalau itu merupakan nurani kita, hati kecil kita, maka kita tidak bisa untuk mengelaknya. Itulah sebabnya, maka perlu kita memiliki mental yang merupakan ekspresi yang sedang kita lakukan untuk kemudian bisa menawarkan, memberikan kesaksian kepada orang lain. Inilah aku dan inilah keberadaanku. Amin, saudara. Ini yang perlu kita ketahui. Maka itu kadang-kadang seseorang dipermainkan oleh orang lain karena orang lain sudah menguasai mentalnya, mempelajarinya. Nah, gambaran tentang orang-orang yang sabar disertai mentalnya. Satu, Amsal ini, karena Salomo itu pemerhati. Salomo itu seorang yang raja yang dianugerahi hikmat, kebijaksanaan, lalu kemudian dia buat amsal-amsalnya karena memperhatikan. Hasil pemerhatiannya antara lain, orang sabar melebihi pahlawan, orang sabar meredam perbantahan, orang sabar luas pengertiannya. Sebab apa? Tidak gerusa-gerusu. Orang sabar itu banyak dia mempersiapkan diri dengan berbagai-bagai pengertian. Karena itu banyak belajar, itu bisa menjadi orang mengerti lingkungannya. Mengerti lingkungannya bisa memaklumi lingkungan, tembusnya kepada sikap sabarnya. Jadi perlu. Di sini ada banyak buku-buku para hamba Tuhan yang praktektisnya katakan, ya baca. Tapi sayang,
1-2 kali sudah selesai, sudah tidak baca lagi. Ya, pengertiannya tidak akan luas. Orang sabar mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Coba lihat Gamaliel, tatkala terjadi huru-hara begitu rupa, Gamaliel seorang guru Yahudi yang bijaksana. Dia katakan, biarkan sajalah, jangan ditanggapi lebih jauh. Lalu diketengahkan, bukankah ini juga pernah ada kelompok yang kemudian memberontak, tapi kalau bukan dari Allah, lenyap. Ini ada lagi kelompok Yudas yang memberontak, tapi karena bukan dari Allah, lenyap. Jikalau yang satu ini dari Allah, kita tidak akan bisa menahannya. Maksudnya peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus yang membuat ledakan-ledakan emosional sosialnya. Nah, saudara, kita perlu mencegah dalam satu forum perdebatan, sampai Gamaliel mengatakan dalam Taurat kita tidak ada. Kemudian sebelum diputuskan salah benarnya, orang itu diseksa. Orang-orang Farisi mengatakan, begini Taurat begini, Taurat begini. Lalu kemudian dia membalik, itulah. Siapa yang mengenalkan Taurat, dia tidak akan mungkin untuk kemudian menetapkan sebuah keputusan dengan begitu sangat serampangan. Saudara sekalian, orang sabar karena memiliki buah roh. Itu sudah jelas. Kesabaran tidak diunduh dari belajar, tidak. Orang kalau sabar karena belajar, itu ada batasnya, ada limitnya. Maka itu ada kata-kata, sekali gak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, 3 kali, 4 kali, 5 kali, Wah, kalau O-nya ini yang sangat berbahaya, saudara ya. Karena itu perlu kesabaran itu diolah dari karena dekat dengan Tuhan, dipenuhkan dengan Rohul Kudus. Maka ada kesabaran, buah-buah roh, saudara ya. Kesimpulannya, kita bisa menerapkan kesabaran, kualitas rohani dan potensi diri kita makin berkembang. Jadi kita tatkala menerapkan kesabaran itu kualitas-kualitas itu mulai naik. Rohaninya, potensi dirinya mulai naik. Tapi orang yang tidak sabaran nggak bisa, saudara. Orang yang sabar itu mesti menerangkan segala sesuatunya dengan gamblang. Dan mengikuti alur dari orang yang sedang dihadapinya ini. Dia mempelajari keberadaannya. Bagaimana keberadaan dari kondisi-kondisi emosionalitasnya dipelajari. Kalau menghadapi orang yang keras, yang kaku, ya turun. Nah ini belajar untuk dirinya sendiri. Maka itu akan kaya dengan pengalaman, pengetahuan. Orang begini harus begini, orang yang begini harus begini. Sehingga maka orang-orang yang sabar itu menjadi sesuatu yang didambakan di dalam kelompok-kelompok yang ada. Memberi dampak nilai edukasinya yang tinggi terhadap orang-orang sekitar kita melakukan yang sama. Jadi bisa memberikan pengaruh pendidikan. Sabar itu, saudara. Saya dapat pengaruh pendidikan dari Bapak Ishak Leo. Beliau sangat sabar. Kalau sudah ketemu dengan para calon pendeta yang masih ngeyel, beliau cuma tertawa. Ayo, doa, doa, doa. Sebab beliau tahu, musuh orang begini, biar dikasih nasihat segudang apapun, tidak akan bisa. Tetapi hanya dengan doa. Jadi penuh dengan pengertian, saudara ya. Bahkan tatkala beliau dipukul oleh karena ada satu saudara, padanya dempal, dia ngikuti adiknya itu dari Lumajang itu. Yang dikatakan katanya dia dipenuhkan dengan Roh Kudus nubuat kemana-mana. Tatkala berhadapan dengan Bapak Ishak Leo, beliau ada karunia. Melihat itu, bukan, tidak diperhatikan, dipukul langsung. Kancing jasnya itu pecah jadi 4. Murid-murid sekolah Alkitab itu kan dari berbagai suku, maka tanduknya keluar semua, wadah buah ini. Tapi Bapak Ishak mengatakan, jangan, tidak boleh, silakan. Rombongan ini pulang keluar, 4 hari kemudian kembali lagi. Yang mukul tadi minta ampun, maaf, dia tidak bisa kencing. Mbok kesiksa, Tuhan tuh kalau bikin kita
kapok itu tobat encit istilahnya itu. Wes dengan cara Tuhan. Jokowi mengatakan dengan cara saya sendiri. Saya perhatikan, waduh, ini sudah mulai jengkel ya. Membangun kesejukan di lingkungan kita. Membangun kesejukan, tambah sejuk, luar biasa. Dan tumbuhkan inspirasi sosial. Mulai. Maka itu jadilah orang sabar ya. Jadilah orang pengampun ya. Sehingga akan menjadi inspirator bagi kelompoknya itu. Memberikan inspirasi. Oh ya, jangan ya. Seperti jadi percontohan keteladanan. Karena itu, biarlah kita bersama mengerti pentingnya sabar dan pengampunan untuk kemudian mencerdaskan lingkup sosialnya. Gereja ini akan penuh dengan orang yang sabar, penuh dengan orang yang penuh pengampunan, maka akan naik. Ratingnya naik, martabatnya pun juga naik. Puji Tuhan, saudara sekalian, maka biarlah pada pagi ini kita bersama belajar untuk lebih mengerti bahwa pentingnya sabar dan pengampunan itu ada. Dan gereja Tuhan sangat diharapkan karena pengajaran Tuhan Yesus adalah berfokus pada situ. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupmu. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, amin. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Beri kami kesabaran dan pengampunan, Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan. Ubahkan dengan firman-Mu. Dunia kami butuh limpah kesabaran dan pengampunan. Biar membuat ketentraman
membuat kestabilan, membuat kesejukan di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari pentingnya limpah dengan kesabaran dan pengampunan untuk bisa kami berikan dalam mensuasani negeri dan bangsa kami, gereja-gereja kami, agar menebarkan kesejukan, menebarkan pemikiran yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, menerbitkan orang-orang yang penuh dengan kepahlawanan, benteng dirinya kokoh, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah untuk mengalami sebuah penyesatan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkati kiranya Bapak Kepala Negara kami, beserta dengan wakilnya, para menteri, anggota DPR RI, DPRD, para wali kota, bupati, gubernur, Tuhan, mereka adalah tokoh-tokoh kami Tuhan. Biar kiranya dipenuhi dengan kehidupan yang penuh dan limpah kesabaran, limpah pengampunan, sehingga akan bisa meredam segala gejolak yang ada ini di dalam kehidupan, karena tokoh-tokoh kami adalah mempunyai wibawa kuasa di dalam komando-komando kebijakan-kebijakan mereka, TNI, Polri, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih jemaat Tuhan kiranya mengerti bahwa mereka harus berkontribusi untuk hal ini guna membangun negeri, bangsa, dan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tempalah, bentuklah kami sebagaimana harapan-Mu agar limpah dengan pengampunan dan kesabaran, sehingga akan membuat nilai-nilai pendidikan pada lingkungan kami dan mengubah konsep-konsep paradigma yang ada. Dengan negeri kami dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Demikian rupa. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepada-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, ketika yang esa. Demikian saudara kekasih, dengan selesai kita pada pagi yang baru ini, biarlah kita berubah, semakin limpah dengan kesabaran dan pengampunan. Kemudian pulanglah dan terimalah berkat anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya yang menghibur kita bersama mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Tiap Senin sampai Sabtu, jam 4:30 pagi, doa pagi di gereja. Kemudian doa malam tetap dilakukan secara online. Tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, jam 6:30 malam. Kemudian Rabu, ibadah pendalaman
pendalaman Alkitab jam 5:30 petang. Jumat ibadah wanita jam 5:30 petang. Ibadah wanita tiap Jumat kedua dan keempat. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Dan minggu depan ibadah raya 3 kali. Yang pertama jam 6 pagi, yang kedua jam 9 pagi, dan yang ketiga jam 5 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.